Maka oleh karena itu majlis ini adalah majlis yang menjadi wasilah kecintaan kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari sirah nabawiyahnya, dengan mempelajari jejak langkah perjalanan kehidupan kekasih Allah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kecintaan kita, dengan harapan mudah-mudahan Allah ridha dan kita mendapatkan syafaatul uthmanya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tema pada pertemuan ke-47 ini melanjutkan daripada tema sebelumnya, mengapa mereka menolak. Bagian kedua, yang mana beberapa pertemuan yang dulu kita bahas, salah satu peta dakwah Rasul ternyata banyak kerikil, banyak ranting dan dahan pohon yang menghalangi daripada perjalanan dakwah Rasul. Itulah sunnatullah, perjalanan dakwah tidak selamanya lurus. Ada tanjakan, ada belokan yang perlu adanya perjuangan. Maka bohong kalau dakwah itu nggak ada tantangannya. Maka semakin besar pahalanya, semakin banyak godaannya. Apa aja godaannya pasti ada. Semakin besar halangannya, semakin besar godaannya, yakin akan semakin besar pahala faedahnya. Maka oleh karena itu mari tawajuhkan hati, luruskan niat. Apa sebenarnya hal-hal motif yang menyebabkan orang-orang Mekah zaman dahulu menolak daripada dakwah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wa intifa'a wa ifadata wa istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ilal khairi wa ridha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Di pertemuan sebelumnya kita membahas poin-poin yang menyebabkan motif, alasan yang mendasar mereka orang-orang yang menolak atas kebenaran Islam dan menolak dakwah Rasul. Enggak mau beriman, enggak mau bersyahadat, tidak mau memeluk agama Islam. Di antara poin-poin sebelumnya yang menyebabkan mereka menolak kebenaran Islam, dakwah Rasul, yang pertama karena arogansinya kaum Quraisy, gengsinya gede. Maka gak mau mereka tuh yang namanya downgrade, turun kelas. Yang biasanya mereka darah biru kagak mau darah merah, kagak mau nginjek tanah, malu duduk bareng dengan anak yatim, tidak mau dikumpulkan dengan orang-orang yang fakir miskin dari kalangan sahabat. Gengsi. Yang pertama karena arogansinya kaum Quraisy, kekehnya, egonya orang-orang Quraisy. Yang kedua takabur, sombongnya.
setiap arogansi pasangannya pasti takabur. Yang ketiga, yang menyebabkan mereka kukuh menolak, membantah, tidak menerima kebenaran Islam adalah Rasul mengajarkan dakwah kesetaraan. Inilah yang mereka tidak mau. Bahwasanya pada zaman dulu ada yang Nabi sebut dengan hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Siapa yang kaya, dialah yang berjaya. Tidak mau mereka dengan kekuasaan kekayaannya duduk rata sama dengan orang-orang fakir miskin. Gengsi dong. Gak mau. Maka inilah yang menjadi sebabnya, asal mula yang menyebabkan walaupun ibadahnya iblis itu hebat, tetapi gengsi, tidak mau sujud menghormat Adam padahal perintah Allah. Gara-gara sombong arogansinya iblis, maka ibadahnya yang ratusan juta tahun tidak ada arti di hadapan Allah. Kaya sombong, gak ada artinya. Pangkat jabatan sombong, gak ada artinya. Ada dikasih pangkat jabatan pada titipan sombong. Mana Fir'aun? Dikasih jabatan, dikasih pangkat, padahal pangkat jabatan titipan. Dikasih titipan sombong, padahal titipan Fir'aun. Dikasih titipan kekayaan sombong, mana Korun? Maka bila mana ada orang dikasih kekayaan, pangkat, jabatan, kepercayaan sombong, dan tinggal panca kaki. Apanya Korun, apanya Fir'aun. Inilah yang menyebabkan mereka gengsi, tidak mau. Gengsi yang menyampaikannya, gak ilah siapa sih dia. Nah, inilah yang menyebabkan pintu hidayah tertutup. Sehebat apapun, sekaya apapun, seencer apapun otaknya, tapi jika dia takabur, sombong, arogansi, dan tidak mau menerima kesetaraan dalam konteks kemanusiaan, maka cenderung menolak kebenaran, walaupun kebenaran itu keluar dari orang yang memang berhak menyampaikannya. Merasa lebih tinggi, merasa lebih luhur, terhormat, gengsi, downgrade, turun kelas. Maka inilah yang terjadi, dan bukan hanya pada masa jahiliyah Arab zaman dahulu. Orang-orang yang memiliki sifat seperti ini cenderung hidupnya eksklusivisme. Mereka tidak mau hidup membaur, gengsi, takut kena debu, takut ketularan, dan sebagainya. Mereka hidupnya eksklusif, punya kelas masing-masing, enggak mau membaur. Kenapa? Ini sama dengan arogansi kaum Quraisy. Mereka tidak mau menerima kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas episode selanjutnya, apalagi yang menyebabkan alasan mereka menolak daripada dakwah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menyebabkan dan menjadi unsur penting, hambatan, rintangan, batu besar, sandungan dalam dakwah Rasul. Orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah menolak, membantah daripada dakwah Rasul karena fanatik leluhur dan nenek moyang. Lagi-lagi mereka merasa darah mereka darah biru, beda darahnya. Kemana-mana kagak minjem tanah, pocong kali. Saking merasa darah birunya, kagak mau minjem tanah. Tetangganya ada acara kok diundang ke datang. Yang begini repot urusannya, eksklusivis. Maka fanatik leluhur nenek moyang, kan saya mah leluhurnya keturunan anu, keturunan anu, keturunan anu. Kata orang Sunda mah adiku